الحمد لله أرحم الراحمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang agung dan hari yang mulia ini, ketika kita bersama-sama diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain guna menunaikan ibadah salatul Jum'ah, diwajibkan kepada seorang laki-laki muslim aqil balik yang tidak memiliki udzur baik sakit maupun musafir. Maka pada kesempatan hari yang mulia ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa dipilih-pilih, tanpa dipilah-pilah, mana yang dia senangi dan mana yang tidak dia senangi, mana yang dia sukai dan mana yang tidak dia sukai. Semua yang telah diperintahkan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Dan apa yang telah dilarang oleh Allah ketika kita menjauhinya, maka itu adalah keberuntungan untuk kita di dunia sampai nanti di akhirat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya. Barometer Allah kepada hambanya bukan dilihat dari hartanya, jabatannya, terkenalnya, viralnya dan juga yang lain-lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dilihat dari hatinya dan melihat dari amalan-amalannya. Sehingga dari itu ketakwaan itu adalah barometer Allah. Hati dia bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhinya, itulah Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tidak melihat yang lain-lainnya. Orang yang takut kepada Allah, dialah sesungguhnya orang yang dekat dengan Allah. Akan tetapi orang yang tidak takut dengan Allah, maka dialah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, dalam nasihatnya beliau mengatakan, at-taqwa, makna daripada ketakwaan diperinci oleh beliau. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah pertama adalah al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil yaitu adalah orang yang takut kepada Allah yang maha mulia. Dia merasa selalu dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ketika dia sendiri maupun ketika ada orang. Ketika ada yang bersama dengan dia atau ketika dia tidak bersama dengan orang. Itulah arti daripada ketakwaan. Dia takut selalu dipantau oleh Allah, baik ada yang tahu maupun ada yang tidak ada yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang melihat kepada kita semuanya, sebagaimana kita meyakini bahwa jantung kita, nafas kita, paru-paru kita dan organ tubuh kita semuanya ini digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh baterai, bukan digerakkan dengan tenaga-tenaga yang lain, tapi Allah yang menggerakkannya ini semuanya. Berarti Allah selalu bersama dengan kita, Allah selalu memantau kepada kita semuanya. La takun amaman nasi qiddisan wa fi khalawatika iblisan. Janganlah kalian itu ketika sendirian, janganlah kalian itu ketika di hadapan orang bak malaikat yang suci, tetapi ketika sendirian kalian seperti iblis yang dikutuk oleh Allah. Di hadapan orang pandai untuk menjadikan dirinya bagaikan orang yang baik, tetapi ketika sendiri dia merasa bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dia bisa melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Dia tidak merasa
atau dia tidak meyakini bahwa hatinya tidak dilihat oleh Allah, maka ketahuilah bahwa hakikat ketakwaannya itu adalah ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua, beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang kedua yaitu adalah mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup di dunia ini musafir. Kita ini hidup di dunia ini berjalan menuju ke akhirat. Dunia ini bagaikan orang yang masuk jalan tol. Orang masuk jalan tol itu cuma hanya lewat saja. Kalaupun ada yang berhenti sebentar, hanya untuk hajatnya dia, untuk makan, buang air dan yang lain-lainnya. Setelah itu dia lanjutkan lagi pada tujuan utamanya dia. Dunia pun juga seperti itu. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini seperti jalan tol. Kita lewat saja di sini. Ambil yang perlu diambil. Selesaikan hajatnya yang perlu diselesaikan. Setelah itu tujuan kita adalah akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya sa'ah faj'aluha fi ta'ah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini sesaat, maka jadikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi 60, 70 kebanyakan umur daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita untuk apa? Untuk hari kita mudik kembali kepada Allah dengan kita membawa bekal yang banyak, amal-amal kebaikan kita, sembahyang kita, sedekah kita, taklim kita, dakwah kita, zikir kita, keluarga, anak-anak yang soleh solehah, pasangan yang solehah dan yang lain-lainnya. Inilah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa diantaranya itu adalah wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Orang yang kaya di dunia ini bukan orang yang memiliki segala-galanya. Orang yang kaya di dunia ini adalah itu yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit, tetapi dia bersyukuri nikmat Allah. Wa tama' junun, kata Imamul Haddad, orang yang gila itu adalah orang yang tamak, orang yang rakus. Dunia ini bagaikan meminum air laut. Semakin diminum bukan semakin hilang daripada hausnya, tetapi semakin haus. Begitulah dengan dunia ini. Orang yang tenang di dunia ini, orang yang senang di dunia itu adalah orang yang qanaah, yaitu orang yang merasa cukup. Yang Allah berikan kepadanya cukup untuk dirinya, untuk anaknya. Selebihnya dibuat untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup setelah selesai urusan dunianya, urusan akhiratnya. Dia mesra dengan masjid, dia mesra dengan musolla, dia mesra dengan Al-Quran, dia mesra yaitu dengan majlis ta'lim, dia mesra dengan sedekah. Bukan habis semuanya mulai pagi, melek mata sampai merem semuanya urusan dunia, urusan ambisinya, urusan ketenarannya, dan semuanya bahkan dihabiskan seperempat umurnya, bahkan dihabiskan setengah umurnya. Umur sudah 50 tahun, habis semuanya 30 tahun untuk dunianya. Umur sudah 60 tahun, umur 60 tahun, habis di situ 50 tahun untuk dunianya. Dan itu masih kurang, masih tetap cari lagi, masih terus. Lalu ketika datang sudah nadhir, ketika datang ujian-ujian dari Allah, ketika datang peringatan-peringatan dari Allah, dia abaikan. Allah kasih rambut putih, peringatan supaya ingat, dia abaikan. Dia ambil sedikit demi sedikit, satu persatu giginya, dia abaikan. Sampai peringatan yang terberat, yang terbesar, ketika Allah jadikan sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya. Terkadang masih juga lalai, masih tutup dia matanya, pikirannya dengan dunianya dia. Bukan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qana'atu bil qalil, orang yang merasa cukup dengan pemberiannya Allah walaupun sedikit, dialah orang yang paling senang, orang yang tenang di dunia ini, serta orang yang siap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan-pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, memaknai arti ketakwaan. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita merasa cukup dengan Allah yang berikan, mempersiapkan diri kita untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita merasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, pada posisi apapun kita, ketika kita punya atau enggak punya, ketika kita menjabat atau kita tidak sedang menjabat,
Ketika kita diberi amanat atau tidak diberi amanat, tetap dia merasa bahwa dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya makna daripada ketakwaan. Maka mari kita semuanya untuk sadar diri untuk selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia ini, ketika di zaman sekarang orang gegap gempita mencari daripada menjalankan nafsu-nafsunya, ambisi-ambisinya. Para aulia, para solihin, mereka bukan tidak punya ambisi, mereka punya ambisi, tapi ambisinya mereka adalah bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ambisinya dengan dunia, dunia akan meninggalkannya. Orang yang ambisi dengan jabatannya, jabatan akan tergantikan oleh orang yang lain. Orang yang ambisi dengan namanya, namanya pun juga akan hilang ketika dia meninggal dunia. Tetapi barang siapa yang ambisinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya tidak akan hilang, hartanya tidak akan hilang. Ya, begitu juga dengan jabatannya pun juga tidak akan hilang. Semuanya akan tetap ada karena mereka jalankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan panjang umur, sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ketakwaan, keimanan yang kuat. Berikanlah kami ilmu yang kuat, ilmu yang soleh, ilmu yang kita mudah untuk mengamalkannya. Dan Allah mas'aluka ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami ya Allah rasa syukur yang kuat, rasa sabar yang kuat, rasa ikhlas yang kuat, menjalankan semua ujian-ujian hidup ini. Dan ketika datang waktunya ya Rabbi ya Allah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, jangan matikan kami ya Allah kecuali kami sudah melihat anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang menutup aurat, anak-anak yang berbakti dengan agamanya, berbakti dengan gurunya, berbakti dengan orang tuanya, anak-anak yang menjadi pelita-pelita di kampungnya, di negerinya, di agamanya, kebanggaan nanti ya Allah di hadapanmu kelak nanti fi yaumil qiyamah. Dan tutup lisan kami ya Allah dengan la ilaha illallah, matikan kami husnul khatimah, jadikan kuburan kami taman-taman surga ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nad'uka kama amartana wastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Dan Engkau telah berjanji, siapa orang yang berdoa kepadamu ya Allah, Engkau akan mengabulkan doa-doa ini, dan Engkau maha tidak mengingkari daripada janji. Maka kabulkanlah kami semua ya Rabb di hari yang mulia, di hari Jum'ah, di rumahmu, tamu-tamumu kami ini ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya Arhamar Rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min dhikrin wa ayatin hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa walidikum wa limashayikhina ma syaghul fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بهمة المسبحة بقدسه، فقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وأصحابي وأزواجي كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ذوي القدر الجليل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وأهل بيته الطاهرين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والجدب والجور وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان خصوصا في غزة فلسطين وفي بلدتنا إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم شدد أعداء المسلمين من الكفار اللهم شددهم اللهم دمرهم اللهم أهلكهم بقوتك يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا الله. اللهم عليك بالكفرة والمشركين اللهم عليك بالكفرة الإسرائيل أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.